Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laudrul Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi mursalin yashhadu Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Ada mana? 83. Bismillahirrahmanirrahim. 83 ingat ya. Ya sebelumnya kita paparkan dulu ya sebagai pengantar bahwa pada dasarnya semua orang itu harus makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jadi ketika kamu bertanya kepada mereka, yaitu semua manusia atau makhluk, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Jadi pada dasarnya semua orang itu tahu tentang siapa yang menciptakan langit dan bumi. Itu tahu itu secara fitrah ya, mengakui. Jadi pada dasarnya semua orang itu meyakini, mengakui bahwa ada pencipta makhluk, ada pencipta langit dan bumi. Lah untuk itu kita harus mengenal itu siapa pencipta. Dan mengenal siapa pencipta lah itulah namanya ma'rifat. Lah bedanya dengan meyakini, kalau dengan mengimani ya. Nah iman itu kan percaya. Percaya itu belum tentu ma'rifat. Ya sebaliknya ma'rifat juga belum tentu percaya. Contohnya kalau kita belum pernah ziarah ke Mekah misalkan, tapi kita percaya bahwa Mekah itu ada, itu percaya. Tapi kalau ma'rifat dia sudah mengetahui, oh iya ada, saya melihat ke sana, itu ma'rifat ya. Jadi ma'rifat itu pada dasarnya ketika seseorang itu mengenal Allah itu sudah ma'rifat. Lah kan tetapi ma'rifat itu kan relatif ya. Ada yang biasa, sedang, bahkan ma'rifat tingkat tinggi. Mengenal Allah lebih dekat. Jadi mengenal Allah, mengenal lagi, mengenal lebih dekat lagi sampai akrab ya. Akrab itu dekat banget ya. Nah, sampai dia itu merasakan seakan-akan itu dia menyatu dengan Allah ketika dia sudah mengenal Allah, bahwa Allah itu memang Maha Kuasa, bahkan tidak ada yang bisa hidup tanpa kehidupan Allah. Nah, sehingga dia merasakan itu, nah itulah hakikat. Jadi semakin dekat merasakan, mulai memahami sampai memahami lebih dalam, mengenal lebih dalam, lebih dekat, dan mengakui bahwa memang kehidupan ini yang memberikan Allah. Dan dia setelah merasakan itu bahwa hidup kita adalah kepunyaan Allah, itulah ma'rifat. Itulah hakikat kalau sudah mengakui itu, menyatu itu. Jadi kalau ma'rifat itu kita hanya mengenal Allah. Mengenal Allah itu bahwa apa itu kita bisa tahu dari sifat-sifatnya itu ya. Allah itu wujud, qidam, baqa itu ya, mengenal ya. Tapi mengenal lebih dekat, lah ini yang membedakan. Kadang orang itu dianggap ma'rifat itu mengenal Allah dan mengerti yang gaib ya, itu salah itu. Yang namanya mengenal Allah itu mengenal secara detail, mengenal diantaranya Allah itu kuasa, Allah itu juga mempunyai perintah, mempunyai hukum. Itu kalau aliran sesat itu kan mengenal ma'rifat pada Allah tapi ra salat kan.
Itu mengenalan itu, jadi mengenalan itu. Lah kalau mengenal Allah hanya mengerti zatnya Allah saja, yaitu belum, karena mengenal Allah itu ya mengenal zatnya Allah, sifatnya Allah, dan perbuatan Allah kan. Bahkan dawuhnya Allah, firmannya Allah itu harus tahu. Nah mereka itu yang meninggalkan sholat itu dia hanya mengenal Allah saja, tidak tahu bahwa Allah itu juga punya hukum, punya aturan. Mereka salah paham, jadi dianggap makrifat itu cukup mengenal Allah lewat zikir Allah itu ya, itu tidak cukup. Karena mengenal Allah, mengenal secara keseluruhan total, diantaranya ya mengenal sifat Allah, zatnya Allah, af'al Allah, akwal Allah. Jadi ono zat, ada sifat, terus ada perbuatan Allah, ada perkataan Allah, itu kita harus tahu itu. Bahkan ada iradah Allah ya. Mulanya kan kalau di Al-Quran ala lahul khalqu wal amru. Ingat Allah itu punya penciptaan dan perintah. Nah, inilah yang namanya marifat. Jadi mengenal secara keseluruhan. Lah nanti agar marifat kita itu terasa, yaitu kita harus lebih fanatik. Artinya fanatik itu ya ketika sholat misalkan kita ya bener-bener misalkan bismillah ya kita ikuti itu bacaan bismillah itu. Jangan sampai itu hanya di mulut kemudian hatinya melayang. Jadi itu terus ikuti terus itu. Jadi kita ingat terus. Dan makanya kalau marifat itu identik dengan zikir, tidak bisa lepas dari zikir. Kalau hakikat itu identik dengan rasa ya. Jadi merasa. Jadi lah bedanya apa ya gini, kalau marifat itu kan hanya mengenal, mengetahui ya. Maka kita karena namanya mengetahui akhirnya mengingat ya, mengetahui. Oh iya ya, Allah. Akhirnya zikir. Tapi kalau hakikat itu beda, mengenal lebih dekat sehingga menyatu. Nah, itulah namanya menyatu itu ya. Nah itu hakikat. Nah bedanya apa? Kalau masih mengenal itu kan masih ada jarak. Karena mengingat itu berarti ada yang diingat. Antara yang mengingat dan yang diingat ada jarak kan. Tapi kalau sudah merasa itu berarti menyatu. Nggak zikir lagi. Karena misalkan ya kita ini merasa bahwa kita itu digerakkan oleh Allah, ngomong diomongkan oleh Allah. Memang hakikatnya begitu, tapi orang itu tidak merasa. Hakikatnya begitu. Lah berarti itu kan lebih ingat atau lebih zikir daripada zikir. Karena kita sudah merasa, kalau zikir itu hanya mengingat ya. Nah ini bedanya marifat dan hakikat. Dah, sudah kita mulai Mushollah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi kulli darin min amin ya rabbal alamin. In kanat ainul qalbi tangduru annallaha wahidun fi mannatihi fasyari'ah taqtadi annahu la budda min syukri khaliqati. Jadi hikam itu modelnya hanya satu untayan kata. Jadi tidak banyak kata, karena orang-orang hakikat itu, orang-orang marifat itu senang menyedikitkan kata. Tapi katanya itu padat. Dan mengapa? Ya karena biasanya orang-orang hakikat atau orang-orang marifat itu dia tuh banyak zikir daripada ngomong. Jadi sehingga bicaranya atau kalimatnya itu singkat padat. Jadi beda dengan mubaligh. Kalau mubaligh itu banyak ngomong
sedikit dikir. Lah ana guyon tok ora ana apa-apane blas kae. Ya ana sithik-sithik ngono lho. Tapi ya ora kabeh mubalek. Tapi rata-rata kita ya kabeh tapi kurang sithik ngono tok. Ya memang mbok rasakno ya ngono, memang mubalek itu kata-katanya hambar. Ya mau penak dirungono kayak pelawak ngono tok. Penak. Tapi ya itu penting juga loh, harus ada. Ini kita bicara tentang hakikat, tentang makrifat masalahnya ya. Jadi kalau bicara tentang makrifat itu orang-orang pendakwah itu minim makrifat, minim makrifat. Karena apa? Rata-rata mereka itu hanya pendakwah ya. Lah ini juga tidak salah karena pendakwah itu perlu. Ya, pendakwah itu kan termasuk garda depan ya untuk memperjuangkan agama, itu penting juga. Ya nanti kelebihannya dia di sisi itu, di sisi dakwahnya itu. Nah kalau orang-orang marifat, kelebihannya di sisi kedekatan pada Allah. Tapi sisi dakwah dia tidak punya, sama saja tuh. Ya bayangkan kalau semua orang jadi makrifat semua, tidak ada yang dakwah, ayo berdua kebobolan ya. Jadi masing-masing sama penting. Jadi ketika kita katakan orang-orang pendakwah itu minim makrifat itu bukan berarti itu menjelekkan atau menyalahkan, enggak, karena semuanya itu butuh, semua dibutuhkan dalam dakwah, jadi tidak ada yang salah. Nah sekarang kalau bicara tentang makrifat, ingkanat ainul qalbi tanzuru annallaha wahidun fi manatihi. Kalau memang mata hati itu melihat sungguhnya Allah itu satu dalam pemberi nikmat. Jadi kata-kata mata hati ini kira ya, hati yang paling dalam, kemudian relung hati yang paling dalam. Nah ini gitu ya, ini sudah masalah abstrak ya. Hati itu masuk masalah samar, gaib kan. Tapi semua orang meyakini ada itu, merasakan bahkan. Jadi hati yang paling dalam, aku kisahnya sakjane iki nang seneng aku kan. Tapi piye meneh makku ora oleh. Lah kan hati yang paling dalam. Wah akhirnya dalam realitanya ya, dia itu tidak suka. Kan ada kadang-kadang orang itu pura-pura tidak suka. Wah kayak ngono. Tapi menarana gule ini kan ada juga kan. Lah itu biasanya hati mengakui hati yang paling dalam. Kalau mata hati telah melihat bahwa Allah itu memang maha satu dalam memberi nikmat, hati itu kalau sudah mengakui bahwa satu-satunya pemberi nikmat itu adalah Allah, apa harus kemudian apa? Ya fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khaliqatihi. Ini loh kaitannya ya, jadi antara syariat dan makrifat. Kalau dikatakan syariat dan makrifat itu sebenarnya keliru. Syariat dan tarekat, karena itu masing-masing sama ajaran. Kalau syariat itu nanti ujungnya ibadah. Lah ibadah itu luas juga, di dalamnya ada makrifat juga. Kalau tarekat itu apa itu muatannya itu kan hanya makrifat. Kalau syariah itu muatannya itu ibadah umum. Bahkan di dalamnya ada makrifat, ada hakikat, ada ubudiyah, ada masalah muamalah ya. Tapi kalau hanya tarekat itu dia muatannya hanya makrifat dan hakikat itu, zikir. Jadi sebenarnya dua-duanya itu saling mengisi ya. Karena apa? Karena kalau syariat saja itu ya memang hampa ya, hampa. Karena kita hanya yakin saja tapi tidak mengenal. Nah, contohnya begini ya, kamu yakin bahwa apa itu di dalam beduk itu kosong, yakin saya. Tapi masih ragu-ragu, jangan-jangan ada uang misalkan ya. Tapi kalau mengenal asli, mengenal ini tidak mungkin dalam beduk itu ada uang kan. Nah ini mengenal ya. Jadi kalau hanya apa itu syariat saja itu hampa, karena dia itu hanya pokoknya percayalah.
Yang menciptakan langit bumi siapa? Allah. Kita sholat menyembah Allah, tapi kan tidak pernah relung hatinya mulu, tidak pernah merasakan itu. Ya itulah hanya syariat ya. Jadi misalkan sampai sholat ya jengkel-jengkel dong, tapi itu sudah bagus, bukan jelek. Tapi pikirannya itu belum. Jadi kamu rasakan sendiri. Pernah kalau sholat itu? Pernah pikiran eling ya Gusti Allah, hati ya lancep atau garis ngerentes ning dunia usul. Pernah sholatnya? Lah nek durung iku jenenge jek syariat ngono lho. Karena hati dan pikiran belum ingat, belum makrifat. Lah nek wis makrifat ya hati pikirannya eling Gusti Allah, hatine ngrasake banget, ingat banget ngono lho. Lah sehingga setiap ucapan sholat itu dia mengikuti itu. Melalui Al-Quran namanya apa? Faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jika saya bacakan, ikuti bacaannya. Lah misalkan kita bisa ya berhasil mengikuti bacaan sholat itu sudah luar biasa itu. Ma'rifat banget itu. Ya karena apa? Rasulullah kan menyatakan bahwa ka'annaka tarahu kan. Jadi derajat ihsan itu baik. Itu menyembah Allah seakan-akan ada di depan. Kalau tidak begitu ya merasa kita dilihat Allah, itu ihsan. Yang dimaksud ihsan di sini adalah ma'rifat yang baik. Ma'rifat yang telah baik, telah mapan. Kata lain itulah ma'rifat ihsan itu. Jadi sekarang begini, kalau mata hati telah melihat bahwa satu-satunya pemberi nikmat itu adalah Allah, ini segi ma'rifatnya ya. Lah kemudian apa tugas syariat? Maka syariat mewajibkan bahwa mau tidak mau kita harus bersyukur kepada zat yang menciptakan nikmat itu. Nah, ini aturan ya, makanya ya. Kalau ma'rifat itu hanya pemahaman, kalau kamu mengakui mata hatimu telah melihat bahwa satu-satunya pemberi nikmat itu Allah. Lah sehingga apa tugas syariat? Maka syariat mewajibkan bahwa mau tidak mau kita itu harus bersyukur kepada Allah. Lah ini itu aturan syariat. Jadi dari ma'rifat syariat itu mengatur. Jadi kalau memang kamu tahu satu-satunya pemberi nikmat itu adalah Allah, wis mengakui itu, lah syariat ya maka kamu harus menyukurinya, tidak boleh tidak bersyukur. Ini kerjasama antara atau hubungan antara syariat dan ma'rifat itu. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi salah besar ketika orang berpikir bahwa ma'rifat itu cukup mengenal Allah kemudian syariat ditinggal, itu salah besar itu. Itu padahal dia tidak bisa ngaji itu atau tidak paham, kurang memahami. Jadi makanya ngaji torekot itu yang benar. Artinya yang benar ya gurunya harus mutawatir. Kadang ya ada yang mutawatir tapi masih salah juga. Torekotnya sudah mutabaroh, gurunya ada sanad tapi salah juga. Jadi artinya salah apa? Sesat juga. Jadi dia itu ajaran torekohnya itu ya kita katakan Naksabandi lah. Naksabandi itu sudah torekoh mutabaroh ya. Artinya diakui di Indonesia. Ada sanadnya itu sampai saya Naksabandi. Bahkan kadang saya tidak habis pikir ya, kenapa torekoh itu sanadnya kok terkesan apa ya? Terkesan aku ngarani maaf itu terkesan mengarang. Lah kok sanad itu bisa sampai Rasulullah, padahal kan Rasulullah tidak mengajarkan torekot no? Karena coba torekot Qadiriyah itu kan dari Sayyidul Qadir. Sudah titik di situ. Kemudian torekot Naksabandiyah itu kan mentoknya di Syekh Naksabandi. Karena torekot itu hanya metode zikir kan torekot. Lah Qadiriyah yang menciptakan Sayyidul Qadir ketika dia itu mau mendekat Allah itu metodenya seperti itu. Naksabandi sama metodenya, kalau Naksabandi itu sir ya, dalam hati zikirnya. Tapi kita lihat sanadnya sampai Rasulullah. Lah ini loh, alam lah. Dan terus makanya kalau di ilmu mustalah hadis itu termasuk
golongan yang banyak mengarang hadis itu ya orang-orang Torekoh ini. Ketika dikonfirmasi dia merasakan pengalaman gaib lah, ini sing repot ya, repot. Makanya Torekoh mutabaroh ya intinya gini aja, Torekoh yang sesuai syariat. Misalkan gurunya ya guru yang paham syariat, jelas. Karena rata-rata Torekoh itu tumbuh berkembang itu justru pada lingkungan-lingkungan yang awam tentang agama. Contohnya begini ya, ketika ada seseorang itu broken ya, rumah tangganya apa itu berantakan, broken home gitu, jadi rumah tangganya pertengkaran terus, hancur, kemudian cerai berai, kemudian si pelaku ini langsung masuk Torekot. Latar belakangnya apa? Dia tidak tahu tentang ilmu agama. Oh, itu orang awam biasa, karena rumah tangganya itu berantakan, broken, akhirnya dia itu masuk Torekot. Nah, dia itu mencari ketenangan ya. Ya bagus, ini bagus, mencari ketenangan. Dan orang seperti ini itu lebih fokus karena latar belakangnya broken, fokus. Karena fokus ya, zikirnya bagus banget ya, tirakannya, suluknya bagus banget, dan dia cepat ya. Karena suluk itu kan 10 hari sampai 10 kali. Kemudian tingkat 20 ya 20 kali. Tingkat 30 sampai 30 kali bayarnya. Lama itu. Lah karena dia tekun akhirnya cepat kan. Lah karena cepat dan dia juga paham tentang Torekot itu, oleh guru diangkat jadi badal. Badal itu pengganti guru. Artinya ketika guru tidak ada, dia sudah bisa mengangkat santri. Badal itu kelasnya murid mursyid, itu dalam Torekot ya. Jadi yang sudah diangkat menjadi badal itu kelasnya sudah mursyid. Artinya mursyid itu dia boleh menunjukkan santri-santrinya untuk Torekot, masuk Torekot. Nah sekarang begini, ketika orang ini ya, dia belajar Torekot dengan tekunnya dan oleh guru dipandang itu dia bagus ya, berhasil karena tekun banget. Tapi ingat, latar belakang dia awam dari agama, ngaji pun maaf kadang maca Quran pun tidak bisa, karena berangkat dari latar belakang broken tadi, rumah tangga yang hancur, dia lari ke Torekot cari ketenangan, akhirnya orang ini sangat tekun, akhirnya cepat khatam, belajar, berhasil, oleh guru diangkat jadi mursyid. Nah, akhirnya dia dibolehkan buka Torekot lagi di kampungnya, misalkan pedalaman. Nah bisa kita tebak apa hasilnya? Dia itu hanya bisa mengajarkan Torekot. Kemudian santrinya santri yang sama, broken juga. Kadang pengusaha gagal, kemudian pecandu narkoba, kemudian mantan preman ya, masuk semua. Nah akhirnya diangkat, dia hanya bisa mengajarkan apa? Torekot saja. Ini wiritan ini. Akhirnya maaf, tidak ada sholat akhirnya. Jadi mereka hanya tahu tentang zikir. Ini fakta, saya bisa menunjukkan ini fakta ini. Faktanya seperti ini. Lah ini gara-gara Torekot itu sesat seperti ini. Lah guru mursyidnya itu rata-rata tidak paham dengan syariat. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka hanya memahami bahwa beragama itu cukup Torekot, syariat tidak mengenal. Akhirnya yang terjadi, dia menjelek-jelekan syariat, dikatakan syariat itu tingkat rendah, tingkat dasar, Torekot itu tingkat tinggi, makrifat itu tingkat puncak, hakikat itu sudah wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti Siti Jenar metu. Padahal Siti Jenar Dewi dia ora kenal. Siti Jenar Dewi itu tokoh mitos, tapi dia namanya orang sesat ya. Itu sudah sesat itu. Jadi model-model Torekot begini ini banyak sekali sekarang. Makanya ya kalau bertorekot itu yang hati-hati. Dan torekot itu bukan jelek tapi ya baik juga. Tapi kalau salah itu bisa sesat itu torekot itu. Nah, makanya padahal
tarekat itu sederhana, intinya apa? Belajar ma'rifat itu saja. Lah, ma'rifat itu sebenarnya bisa dipelajari lewat syariat juga. Seperti kita ini. Kita juga bisa paham tentang ma'rifat. Kadang-kadang justru orang-orang tarekat itu tidak paham tentang ma'rifat. Karena apa? Versi mereka ma'rifat itu mengerti gaib, ini loh. Lah bedanya apa dengan dukun? Kalau hanya mengerti gaib. Karena ma'rifat itu mengenal Allah lebih dekat itu ma'rifat, ini loh. Mengenal Allah ya mengenal bahwa Allah itu punya aturan, punya hukum itu. Kalau dia hanya mengenal saja, apa itu bedanya dengan setan? Iblis itu mengenal Allah, setan mengenal Allah, bahkan iblis lebih dekat. Tapi dia bukan ma'rifat, dia itu maksiat itu ya. Karena ma'rifat itu mengenal Allah, mengenal terus tunduk taat, itulah ma'rifat. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.